Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, itu kata yang selalu kita ucapkan, bahwasanya Tuhan itu baik, amat sangat baik. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama merasakan lawatan Tuhan. Kita masuk dalam ibadah rayap kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau sembah Dia karena Dialah Allah yang mengasihi kita. Kita akan merasakan biarlah hadirat-Nya menjamah setiap hati kita di dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Karena Bapa yang selalu memegang tangan kita, kita selalu rindu untuk berada di dekatnya, melihat senyumannya yang begitu manis bagi kita. Kita akan angkat satu pujian, Bapa pegang tanganku. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapa
awal bulan Oktober ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, berdengar-dengaran dengan sabdamu yang terus memurnikan iman kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu menyerahkan ibadah raya sepenuhnya ke dalam tangan Allah kami. Kami mengakui bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama merayakan iman, dan juga sekaligus kita mengucap syukur Tuhan juga memberi kita kesehatan sehingga kita boleh bersama-sama memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yohanes yang sudah lama karena di Jakarta dan sekarang boleh beribadah bersama-sama dengan kita, juga dengan keluarga Pak Musa, ya, Pak Musa dengan istri dan putranya. Selamat beribadah di pagi hari ini. Biarlah lewat persekutuan yang kita lakukan bersama-sama kita boleh merasakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sepanjang bulan ini kita akan banyak merenungkan tentang iman, agar sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan, membuat kita boleh mengalami kasih dan kemurahan, bahkan anugerah yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yaitu anugerah keselamatan. Tidak hanya kita mendapatkan anugerah keselamatan yang tidak bisa kita raih dengan kemampuan dan kekuatan kita, di mana semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, tetapi juga dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini yang sedang kita tapaki bersama-sama, maka dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, maka segalanya mungkin terjadi atas kehidupan kita. Lewat iman yang sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami perjalanan hidup di mana kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai atas hidup setiap kita pribadi lepas pribadi selama kita ada di dalam dunia ini. Selamat beribadah, selamat memperkaya iman di dalam Kristus, dan lewat ibadah raya di pagi hari ini,
lawatan Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala Tuhan memproses hidup kita dengan tetesan air mata. Seakan-akan hidup kita merasa kacau, tidak mulus, tidak baik-baik saja. Banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan di segala situasi keadaan yang kita hadapi. Kadang kita dihadapkan pada himpitan, hal-hal yang sungguh menyakitkan, sakit penyakit, ataupun melalui keluarga kita, melalui keuangan kita. Itu cara Tuhan memproses di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita memprotes, kenapa Tuhan? Kenapa semua ini terjadi? Kita sudah setia kepada Tuhan, tapi banyak hal yang kita alami dan kita hadapi. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Tuhan memproses dengan caranya Tuhan sendiri, itu demi kebaikan kita. Kita sampai di mana iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, ketulusan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang beriman penuh kepada Tuhan, yang menaruh harapan penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Karena mujizat Tuhan masih ada. Mari kita akan angkat satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
sabda kebenaran firman Allah. Dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Hidup ini Kau letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau ingini, bukan dengan fana Kau membayar dosaku. Kau
Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana firman-Mu boleh kami dengar yang akan memperkuat dan memperkokoh iman kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan Yesus izinkan terjadi atas hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, Roh Kudus, Engkau yang akan menolong setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Lukas pasal 8 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Terpujilah nama Tuhan yang terus menolong kita, memimpin dan menuntun dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pribadi lepas pribadi senantiasa mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan hidup. Sejak manusia lahir sampai sebelum ia dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan izinkan setiap kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup agar setiap kita tidak menyombongkan diri dengan kekuatan dan kemampuan yang kita punya. Namun sebaliknya, agar kita menyadari dan mengakui bahwa setiap kita butuh orang lain, dan lebih daripada itu, setiap kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Dan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami dan kita gumuli bersama dengan keluarga, maka kadang-kadang juga muncul rasa takut dan khawatir yang menyelubungi hati kita. Rasa takut dan khawatir kadang-kadang membuat kita tidak berani untuk melakukan sesuatu karena ketakutan dan kekhawatiran yang besar yang meliputi di dalam hati setiap kita. Kalau orang takut
rugi dalam mengembangkan usaha, maka dia tidak akan berani untuk mengembangkan, mengeksplor apa yang ia punya dan ia mampu. Kalau orang takut jatuh atau mungkin kecelakaan, tertabrak, mengalami kecelakaan lewat naik sepeda motor atau mobil, maka orang tidak akan berani untuk naik sepeda motor atau untuk belajar nyetir mobil. Seringkali dalam kehidupan kita, bayang-bayang itu begitu kuat mempengaruhi hidup kita. Tetapi juga sebaliknya, rasa takut dan rasa khawatir juga bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih hati-hati, kita lebih menjadi mawas diri, lalu kita juga semakin percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani dan kita tapaki bersama-sama. Kisah perempuan yang selama 12 tahun mengalami penyakit pendarahan dan tidak seorang tabib pun yang bisa menyembuhkannya. Bapak Ibu, kalimat ini berarti perempuan ini sudah berusaha sedemikian rupa dengan segala hal yang ia tempuh untuk bisa mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit yang ia derita. Segala cara, segala upaya ia lakukan agar tubuhnya bisa menjadi sehat dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Bukankah dalam hidup ini ketika kita diizinkan mengalami kelemahan tubuh, maka segala hal kita juga akan tempuh agar tubuh kita kembali pulih dan sehat, sehingga kita boleh berkarya dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat. Karena darahnya terus keluar, jadi dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa berkarya. Tidak hanya berhenti secara fisik, dia mengalami kelemahan secara ekonomi, pasti keuangan atau mungkin simpanan uang yang ia miliki pun juga terkuras. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dalam hidup bermasyarakat. Kalau zaman sekarang, kalau ada saudara kita yang sakit, bagaimana kita mensupport, memberi semangat, memberi dukungan, memberi dorongan, sehingga saudara kita bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tetapi zaman itu ketika orang mengalami sakit pendarahan, maka orang itu dianggap najis. Orang yang dianggap najis, maka orang yang bersentuhan, tidak hanya dengan fisik orang itu, tetapi dengan perkakas yang ia gunakan pun, maka orang itu akan dianggap najis. Dengan kata lain, maka perempuan yang sakit selama 12 tahun ini, ia disingkirkan, dikucilkan oleh masyarakat di mana ia tinggal. Dikucilkan masyarakat selama 12 tahun. Itu bukan hal yang mudah. Itu membuat trauma tersendiri, ketakutan tersendiri di dalam hidupnya. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau mungkin kita hanya masih dikucilkan oleh masyarakat, tetapi kita masih bisa memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan, paling tidak imannya dikuatkan. Ada yang mendorong di dalam hatinya untuk tetap dapat
eksis di dalam hidup ini karena masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan ini, ia pun tidak bisa bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara seiman yang lain. Jangan kita berimajinasi bahwa seperti zaman sekarang, dengan leluasa, dengan bebas kita bisa baca Alkitab, dengan leluasa, dengan bebas kalau kita tidak bisa beribadah di gereja, maka kita bisa buka YouTube, bisa mendengarkan siaran radio, bisa mendengarkan siaran televisi, sehingga masih mendapatkan asupan makanan. Tetapi zaman dahulu untuk dapat mendapatkan asupan makanan rohani, maka mereka harus pergi ke rumah ibadah, ke bait suci atau ke sinagoge. Disitulah mereka mendapatkan asupan makanan secara rohani. Dan orang yang sakit pendarahan, karena dia dianggap najis, maka ia pun tidak bisa membangun imannya, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Satu penderitaan yang berat, satu pergumulan yang hebat. Tetapi lewat berita yang ia dengar tentang Yesus yang sanggup menolong banyak orang, menyembuhkan segala sakit penyakit, maka perempuan ini memiliki pengharapan baru di dalam hidupnya. Bahwa dia memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang ia derita. Meski ada pengharapan di dalam hidupnya, tetapi di dalam teks yang kita baca juga bukan satu perkara yang mudah kalau kita melihat dengan latar belakang penyakit yang ia alami dan ia derita di dalam dirinya. Tetapi iman yang begitu kuat yang ada di dalam diri perempuan ini, kerinduan yang besar bahwa ia yakin dan percaya Yesus orang Nazaret itu sanggup menolong, melepaskan dan membebaskan dia. Maka ketakutan, kekhawatiran yang membelenggu di dalam dirinya, ia bisa mengatasinya karena ia memiliki iman yang lebih besar dari rasa takut yang ia alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau perempuan ini ketahuan masyarakat di sekitarnya, di mana ia adalah seorang perempuan yang najis, maka ia akan disuruh orang untuk pergi di antara kerumunan itu. Mungkin dia tidak akan diseret karena kalau orang memegang dia berarti dia najis, dan selama sekitar 1 mingguan orang yang bersentuhan dengan perempuan ini maka dia pun dianggap najis. Tentunya dia tidak akan mau melakukan itu. Tetapi bagaimana cara mengusir perempuan itu? Mungkin bisa dengan perempuan itu dilempari dengan batu, dirajam dengan batu, sehingga dengan sendirinya perempuan itu akan menyingkir dari tengah-tengah kerumunan itu. Dan juga belum tentu Yesus mau menyembuhkan akan dirinya dengan segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu. Segala ketakutan, segala kekhawatiran yang membelenggu perempuan ini
Ia tepiskan dengan satu iman di dalam hatinya, bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat bagi hidupnya. Bahkan tidak hanya sekedar menjamah Tuhan Yesus, atau berbicara kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu atas dirinya. Tetapi iman yang luar biasa kita jumpai dalam perempuan ini. Asal ku jamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Bukankah ini luar biasa? Bukan karena jumbai jubah atau pakaian fisik yang dipakai oleh Yesus memiliki kuasa, tetapi ia yakin bahwa Yesus yang berkuasa itu, meskipun ia hanya menjamah pakaiannya saja, karena kuasa Kristus yang besar itu, maka ia meyakini bahwa ia akan mendapatkan kesembuhan, akan mendapatkan pemulihan, akan mendapatkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita menceritakan akan kasih Kristus, akan kebaikan Kristus, akan kemurahan Kristus yang kita alami sesehari kepada orang lain. Karena ternyata memberi pengaruh efek yang besar kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, termasuk perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ia percaya kepada Kristus karena ia mendengar berita tentang Kristus yang sanggup menyembuhkan, melakukan mujizat bagi banyak orang yang mengalami kelemahan tubuh di dalam dirinya. Betapa pentingnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk kita juga mewartakan kasih Kristus kepada orang-orang yang kita jumpai. Kita tidak sedang mengarang satu buku sehingga membutuhkan konsentrasi penuh di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kita sedang menceritakan pengalaman-pengalaman hidup secara sederhana kepada orang lain, agar mereka secara perlahan ataupun bertahap mendengar tentang Kristus yang tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga sanggup menyembuhkan tubuh kita. Dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, dengan kita bercerita lewat apa yang kita rasakan dan kita alami, maka tidak akan pernah menghasilkan konflik atau masalah kepada orang lain. Karena kita sedang bercerita tentang atau menyeringkan tentang pengalaman-pengalaman yang kita alami. Kita tidak tahu apakah yang kita tabur hari ini akan menghasilkan buah, ataukah yang kita tabur akan bertumbuh sekian tahun berikutnya. Tetapi bagian kita adalah bagaimana kita mewartakan dan menceritakan. Kita tidak pernah tahu, tapi satu hal, apa yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ketika saya selesai dioperasi lalu dokter visit, dokter berkata hasilnya baik Bu. Saya bilang puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Pak, saya bilang gitu kepada dokternya.
Mungkin kalimat itu jarang didengar. Tuhan memberkati Bapak. Memang dokter itu tidak menjawab ketika berhadapan dengan saya, tetapi ketika beliau keluar, tidak keluar dari pintu, lalu dia menjawab, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya lewat hal-hal kecil, hal-hal sederhana, ketika orang mulai mendengar, orang mulai merasakan dan bersentuhan dengan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, sedikit demi sedikit akan terkikis, sedikit demi sedikit mereka akan menjadi mengerti dan mengenal akan kasih Kristus, akan kebaikan Kristus, akan kemurahan Kristus yang kita rasakan, dan mereka menjadi juga mengenal dan pada akhirnya percaya kepada Kristus. Di dalam Alkitab tidak dituliskan berapa lama perempuan ini pernah mendengar tentang kisah Kristus, tentang Yesus yang sanggup melakukan mukjizat menolong orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika ada momentum, ada kesempatan di mana ia mengalami kesulitan dan penderitaan, dan ia mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus, maka momentum itu digunakan oleh perempuan ini, sehingga perempuan ini mengalami akan kasih, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita belajar untuk menceritakan kasih Kristus kepada saudara-saudari kita, agar mereka juga boleh tidak hanya sekedar mendengar, tetapi lewat mendengar apa yang kita sampaikan, kemudian mereka pun boleh beriman kepada Kristus di dalam kehidupannya. Perempuan yang sakit pendarahan dan dijamah oleh Tuhan. Kita melihat ketika perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, lalu perempuan itu menjadi sembuh. Hal yang unik adalah di tengah masyarakat, di tengah kerumunan orang-orang yang banyak, bersentuhan, bersinggungan, tidak hanya sekedar jubah dan jumbainya, tetapi juga fisik. Pasti tubuh Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang di sekitarnya, Tuhan Yesus tersentuh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kita melihat bahwa dalam sepanjang kisah tentang Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak ataupun bersama dengan muridnya, maka tidak pernah tertulis di dalamnya kemudian kuasa Kristus keluar di dalam dirinya. Orang berdesak-desakan, bersenggal-senggolan satu dengan yang lain, dan mereka juga sama-sama menyentuh tubuh Kristus, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi perempuan ini meskipun dia hanya menjamah jumbai Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada kuasa yang keluar di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang membedakan orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus lewat iman yang sungguh. Iman yang sungguh kepada Kristus bisa menarik kuasa Kristus bekerja dan berkarya atas kehidupan orang-orang yang percaya
kepadanya. Beriman kepada Kristus memberi pengaruh yang besar di dalam kehidupan setiap orang-orang yang beriman kepadanya. Beriman sungguh kepada Kristus, maka orang yang beriman itu mengalami kuasa Kristus di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan setiap kita pribadi lepas pribadi? Dengan perjalanan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh serius di dalam pengiringan kepada Tuhan? Atau sekedar kita mengalir? Kalau kita berdoa, kiranya Tuhan menjawab doa kita. Kalaupun tidak dijawab, ya sudah. Apakah kita sungguh memiliki iman yang bergantung 100% kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita dan kita memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Iman yang sungguh tidak hanya membawa kita kepada keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan dan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya di kehidupan yang akan datang. Tetapi iman yang sungguh kepada Tuhan, bergantung percaya penuh kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita. Juga akan memberi pengaruh baik. Kita pun akan mengalami kasih kemurahan Tuhan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Dengan beriman penuh kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami pertolongan-pertolongan di dalam perjalanan hidup kita. Apakah pergumulan rumah tangga kita? Apakah sakit penyakit yang kita alami? Ataukah pergumulan ekonomi dan pekerjaan yang sedang menjadi pergumulan atas kehidupan setiap kita? Atau mungkin anak-anak kita? Dan ketika kita mempercayakan kepada Kristus, maka di situ kita akan mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Paling tidak kita akan mengalami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, jikalaupun duri dalam daging itu tetap Tuhan izinkan melekat di dalam diri kita. Tetapi ada kekuatan baru, sukacita baru, semangat baru di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu mari kita semakin mengokohkan iman keyakinan kita. Apapun yang terjadi atas hidup yang sedang kita alami dan kita jalani, mari kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa berpengharapan kepada Kristus tidak pernah mengecewakan atas diri kita. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak ada istilah kata terlambat di dalam Tuhan. Bahkan lewat pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, semakin membawa kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita semakin merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Di ayat yang terakhir dituliskan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Perempuan ini mendapatkan anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Tidak hanya keselamatan, kesembuhan secara fisik, tetapi lewat iman yang ia punya dan ia miliki, maka ia pun mendapatkan anugerah keselamatan ketika ia sungguh-sungguh di dalam beriman kepada Kristus. Bapak Ibu, lewat kisah peristiwa yang kita renungkan bersama-sama, bukannya Kristus tidak tahu dan tidak mengerti setiap peristiwa dan kesulitan serta pergumulan yang kita alami. Tetapi Kristus ingin di dalam kehidupan setiap kita, lewat mulut kita, lewat hati kita, lewat sikap dan perilaku kita, Tuhan ingin setiap kita menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah orang-orang di sekeliling kita. Bahwa Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah tabib segala tabib. Kristus adalah Allah yang berkuasa atas apapun di dalam hidup kita. Karena ketika perempuan ini menjamah Tuhan dan mengalami kesembuhan, bukan berarti Kristus tidak tahu. Tetapi Kristus ingin mengetahui seberapa iman, seberapa ketulusan, seberapa kejujuran perempuan ini ketika ia dihadapkan oleh orang banyak atas apa yang ia lakukan dan ia kerjakan. Sehingga lewat peristiwa di mana perempuan ini boleh mengalami pertolongan Tuhan, maka tidak hanya perempuan ini disembuhkan dan mengalami lawatan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di sekelilingnya pun, mereka menjadi terbuka, tidak hanya mata rohani, tetapi juga mata jasmani. Meskipun mereka tidak mengalami, tetapi mereka melihat kuasa Tuhan yang turun atas perempuan ini. Sehingga harapannya lewat pengajaran yang dilakukan, lewat peristiwa mujizat ini pun, orang-orang yang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikuti Yesus. Tidak hanya sekedar mereka antusias ingin mendengar apa yang hendak Yesus ajarkan, ingin melihat apa yang hendak Yesus lakukan, tetapi agar orang banyak itu pun mereka juga percaya penuh, percaya dengan sungguh bahwa Yesuslah adalah Mesias yang selama ini mereka nantikan. Mereka percaya penuh kepada Kristus bahwa ialah yang menyelamatkan atas umat manusia dan dunia ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita dalam perjalanan hidup ini sedang mengalami pergumulan dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Maka mari kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Kita belajar beriman dengan penuh dan sungguh-sungguh. Janganlah ketakutan dan kekhawatiran kita membuat kita menjadi lemah iman kita, membuat kita tidak berdaya. Tetapi justru lewat setiap kesulitan dan pergumulan yang kita alami, membawa kita semakin serius, semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semakin mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan dan
rancangan Tuhan. Dan jikalau di dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup ini, kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Kita mengalami pertolongan demi pertolongan dalam perjalanan hidup ini yang sudah kita rasakan. Mari kita membuka mulut kita. Mari kita lewat pimpinan Roh Kudus memohon pertolongannya untuk diberanikan menceritakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka yang mendengar kesaksian kita, mereka pun mendapatkan anugerah keselamatan karena mereka beriman. Mereka ingin mengalami pengalaman-pengalaman iman seperti kita di dalam pengiringannya kepada Kristus. Dengan demikian, maka komunitas kita dimanapun Tuhan tempatkan kita akan dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, setiap kita diteguhkan. Apakah menjadi pewarta kasih Kristus lewat pengalaman hidup, atau kita sedang diajar untuk beriman sungguh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dianggap manusia mustahil, tetapi di hadapan Tuhan semuanya mungkin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang menyertai dan memberkati setiap kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui betapa kami sangat rentan atas banyak hal. Demikian juga rentan terhadap iman kami. Namun kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah membiarkan umat yang dikasihinya mengalami kesulitan demi kesulitan dan tidak ada jalan keluar. Tetapi justru kami akan melihat ketika kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus, kami akan melihat uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Sehingga setiap kami tidak hanya memuji-muji Tuhan lewat mulut kami berkarya di dalam kehidupan ini dan melayani Tuhan. Tetapi kami juga dimampukan menceritakan tentang Kristus yang hidup, tentang Kristus yang menyelamatkan, tentang Kristus yang sudah menolong kami, tentang Kristus yang tidak hanya nanti anugerah itu diberikan, tetapi juga sekarang ketika kami percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang mengasihi kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu peduli terhadap setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang sedang terjadi dan akan terjadi atas setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini. Karena kami tahu hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi juga segala sesuatu ada dalam kendali tangan Tuhan.
Oleh karena itu kami mengucap syukur, karena Tuhan izinkan kami untuk beriman penuh, berpengharapan penuh kepada Kristus yang tidak hanya menyelamatkan jiwa kami, tetapi juga sanggup menolong dan menyelamatkan tubuh kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang berkuasa atas surga dan atas bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan sekaligus Allah yang memakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami semakin memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus, dan setiap kami dimampukan untuk dipakai oleh Kristus menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Utari yang sudah menguraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, firman sudah sampai kepada kita. Biarlah apa yang kami terima, apa yang kami dengar, bisa kita menjadi kekuatan bagi iman kita, akan pengiringan kita. Bahwa Tuhan bahwasanya tidak akan meninggalkan kita, Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan nats Alkitab pada pagi hari ini untuk mendasari persembahan kita kepada Tuhan. Yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6, 7, dan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Untuk yang bertugas mengedarkan kantong kolektor bisa maju ke depan. Mas Heri akan memimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita akan angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Tak ingin aku
kita menerima berkat rasuli, kita akan doa syafaat bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan angkat satu pujian. Ada penawar di Gilead, PPR 1 nomor 109. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan terus tolong dan menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, untuk cinta kasih, bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kami. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu datang kepada Engkau. Kami ingin menaikkan doa-doa kami. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan sampai hari ini mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Kami ingin membawa ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami percaya mereka yang letih lesu berbeban berat, ketika datang kepada Tuhan, akan memberi kepada setiap umat-Mu kelegaan, memberi sukacita dan damai sejahtera Kristus yang melimpah-limpah di dalam setiap hati umat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Mereka yang diizinkan bergumul di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kami percaya tangan Tuhan terulur untuk menolong hamba-hamba-Mu. Bahkan mereka yang jauh daripada Tuhan, Tuhan sanggup menarik dan mereka boleh mengalami pertolongan yang datangnya daripada Tuhan untuk kembali ke dalam rengkuhan kasih Kristus. Kami menyerahkan keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Terus kami mohon perkaya batin kami dengan iman yang sungguh kepada Kristus, sehingga tidak hanya setiap kami boleh menikmati berkat yang Tuhan sediakan membuat kami bersukacita, tetapi kami juga dimampukan menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, sehingga orang-orang pun boleh merasakan sentuhan kasih Kristus dan mereka juga diperkenan untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan lewat pewartaan kasih yang kami bagikan kepada saudara-saudara kami. Pagi hari ini kami menyerahkan gereja kami dengan segala rancangan program yang sudah kami persiapkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan bersama dengan seluruh jemaat boleh ambil bagian di dalamnya, baik lewat tenaga kami, pikiran kami, pelayanan yang Tuhan percayakan maupun lewat harta yang Tuhan anugerahkan, agar kami dapat bersinergi saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan, Injil diwartakan kepada banyak orang. Kami juga menyerahkan sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk sidang MPL yang sudah selesai dan kiranya dimampukan GKMI boleh menghidupi akan apa yang menjadi keputusan bersama-sama, sehingga GKMI boleh menjadi gereja-gereja yang dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan terus untuk penyelesaian pembangunan gedung sinode ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalamnya. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan atas bangsa kami, atas pemimpin yang takut akan Tuhan, untuk keamanan dan ketentraman, perekonomian yang baik. Kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan yang Tuhan beri atas negeri kami. Dan kami terus ingin menyerahkan menjelang pemilu, di mana tahun politik sudah kami alami dan kami rasakan, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayai bangsa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang akan mereka-rekakan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi negeri kami. Demikian juga kota kecamatan Bangsri Kabupaten di Jepara, di mana Tuhan izinkan kami hidup di dalamnya. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri dan mampukan kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kota ini. Bahkan kami dimampukan mengusahakan kesejahteraan kota ini. Karena kesejahteraan kota ini juga menjadi kesejahteraan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami dimampukan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kota di mana kami tinggal, maka akan banyak jiwa diselamatkan dan dimenangkan di dalam Kristus. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk Bapak Tulus Sagala, Bapak Yusef, Saudara Gabriel, Saudara Matius Andang dan Ibu Maria Hirmawati yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangun anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kesehatan
bagi hamba-hambamu. Tuhan memberkati pekerjaan yang Tuhan percayakan, bahkan pelayanan yang saudara-saudari kami lakukan, agar lewat kehadiran saudara-saudara kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati keluarga mereka. Demikian juga kami serahkan masa depan Gabriel dan Andang ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang masih muda ini terus diperkaya batinnya di dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan dan masa muda mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan mereka hidup di dalam rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga baik Gabriel maupun saudara Andang boleh merasakan cinta kasih yang besar, dan mereka semakin mengasihi, mencintai Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ingin serahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan atas setiap kami. Hari-hari ke depan yang hendak kami jalani, mampukan kami hidup memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit yang ada di sekitar kami. Perlindungan dan penyertaan Tuhan yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa kami pagi hari ini. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya ketika kami meninggalkan rumah-Mu ini, kami boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan yang kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sesehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun kamu berada dan apapun yang kamu kerjakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.